Baiklah, perkenalkan nama saya Tasya Monika Lesari, NIM 1910411898, kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah manajemen pemasaran, dosen Adi Mursalin SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang materi strategis promosi internasional dari mata kuliah manajemen pemasaran. Baiklah, kita langsung saja ke presentasinya. Baiklah, pada kali ini kita akan pertama-tama membahas tentang bisnis internasional. Kita akan membahas tentang pengertiannya, yaitu bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Pemasaran internasional merupakan transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam satu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain. Memutuskan apakah bergerak ke luar negeri. Alasan perusahaan ke pasar internasional yaitu peluang laba di pasar internasional lebih besar, membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala ekonomis, mengurangi ketergantungan pada dasar domestik untuk mengurangi risiko, menjamin kebutuhan pelanggan yang mungkin ke luar negeri, sistem produksi distribusikan yang lebih efisien. Keputusan tergantung kepada ketersediaan harga, kualitas, tenaga kerja, sumber daya alam, modal, kewirausahaan, dan pangsa pasar potensi. Keuntungan absolut, suatu negara dapat mempertahankan monopoli atau dapat memproduksi dengan biaya efisien dibandingkan pesaingannya. Pengaruh bahan baku, iklim, dan teknologi. Keuntungan komparatif, suatu negara dapat memasuk produk secara efisien dan harga lebih rendah dari produk lain. Keputusan utama dalam pemasaran global yaitu memutuskan apakah bergerak ke luar negeri. Selanjutnya, pasar mana yang akan dimasuki. Dilanjutkan dengan bagaimana memasuki pasar tersebut, bagaimana program pemasaran, dan terakhir yaitu memutuskan organisasi pemasarannya. Hambatan yang mungkin dihadapi yaitu hambatan sosial dan kultural, yaitu atau kebiasaan, bahasa, nilai, dan agama. Ada juga hambatan ekonomi atau luas negara, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan nilai mata uang. Ada juga hambatan hukum, politik, yaitu restriksi, stabilitas politik, perlindungan, dan sebagainya. Menentukan pasar mana yang dimasuki. Faktor yang perlu kita pertimbangkan yaitu hanya bergerak di beberapa negara atau banyak negara. Jenis negara, daya tarik negara dipengaruhi yaitu oleh produk, faktor geografis, pendapatan, populasi, iklim politik, dan faktor-faktor lainnya. Kedekatan psikis dan geografis perlu dibuat peningkatan atas dasar 3 kriteria utama, yaitu dasar tarik pasar, keunggulan kompetitif, dan resiko. Ada 5 cara untuk memasuki pasar luar negeri, yaitu ekspor tidak langsung, dilanjutkan dengan ekspor langsung, ada juga lisensi, usaha patungan, dan investasi langsung. Besarnya komitmen resiko, kontrol, dan potensi laba. Ekspor tidak langsung yaitu di sini kita akan diperjelaskan yaitu perusahaan bekerja melalui perantara independen. 4 jenis perantaraan yang tersedia. Yang pertama, pedagang ekspor berbasis domestik. Yang kedua, agen ekspor berbasis domestik, organisasi korporatif, dan perusahaan manajemen ekspor. Nah, sedangkan ekspor tidak langsung, perusahaan menangani sendiri ekspor mereka. Cara yang digunakan yaitu departemen atau definisi ekspor berbasis domestik, anak perusahaan atau cabang penjualan luar negeri, perusahaan penjualan ekspor keliling, distributor atau agen berbasis luar negeri.
lisensi dan joint venture. Yang pertama, lisensi. Pemberian lisensi atau licensure memberi izin pada perusahaan asing atau lisensi untuk menggunakan proses manufaktur, merek dagang, paten, rahasia dagang untuk mendapatkan fee atau royalty. Joint venture yaitu investor luar negeri dapat bergabung dengan investor lokal untuk membentuk suatu usaha patungan di mana mereka membagi kepemilikan dan kontrol. Nah, investasi langsung, kepemilikan langsung dari fasilitas perkaitan atau manufaktur berbasis luar negeri. Yang terdapat dua pengertian, yaitu perusahaan asing dapat memberi sebagian atau seluruh kepemilikan perusahaan asing dan membangun fasilitasnya sendiri. Nah, menentukan program pemasaran. Kita bisa lihat di sini yaitu produk, tidak mengubah produk, sesuaikan produk, kembangkan produk, tidak mengubah promosi, dan sesuaikan promosi. Global Marketing Environment atau The International Trade System. Yang pertama yaitu tarif. Tarif terdapat pajak yang dikenakan oleh negara atau pemerintah untuk produk-produk yang diimpor. Tarif digunakan juga untuk menaikkan pendapatan atau untuk memproteksi perusahaan dalam negeri. Kuota yaitu pembatasan jumlah barang yang boleh diimpor oleh suatu negara dan ditentukan berdasarkan kategori produk. Ada juga embargo, larangan yang diberlakukan pada suatu negara untuk secara bebas melakukan impor untuk beberapa produk tertentu. Dan yang terakhir ada excise control, yaitu pemerintah membatasi jumlah perdagangan dengan negara lain untuk mengontrol nilai tukar beberapa sekuritasnya. Nah, sekian dari presentasi saya dan hasil kerja saya. Atas kesempatannya dari dosen saya ucapkan terima kasih.